Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 71. Sambil nonton, sambil diklik tombol like-nya bosku. Ketukan terakhir palu hakim seperti sinyal yang memecah kebekuan di ruang sidang. Begitu keputusan dijatuhkan, suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Para hadirin mulai saling berbisik, membicarakan hukuman penjara yang dijatuhkan pada Reno. Beberapa terlihat mengangguk puas, merasa keadilan telah ditegakkan, sementara yang lain tampak penasaran, mencoba mencerna bagaimana kondisi kesehatan Reno yang mungkin akan mempengaruhi eksekusi hukuman ini. Di sudut lain ruangan, beberapa jurnalis langsung berdiri dan merapat ke pintu keluar. Kilatan kamera dari wartawan yang meliput di luar ruangan mulai menyiarkan secara siaran langsung. CEO Reno Aditama, dengan nama asli Reno Adimukti resmi menjadi tersangka dan sudah dijatuhi hukuman. Runtuhnya tahta yang direbut dengan tidak adil oleh Reno Aditama, kekuasaan kembali pada sang pemilik resmi. Berbagai judul diberikan oleh para media terkait menyebarkan berita ini, dalam hitungan menit berita ini menjadi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Di sisi lain ruangan, Reno tetap diam dengan kepala tertunduk. Tatapannya kosong, seperti mencoba menelan kenyataan pahit yang baru saja dijatuhkan padanya. Di belakangnya, Bu Mary terlihat terguncang, menggigit bibir untuk menahan tangis yang semakin sulit diredam. "Ren, kenapa lo jadi tiba-tiba nyerah gini sih?" Andre ikut bersedih dengan apa yang ia dengar. Reno tertawa dingin, wajahnya pucat pasi. "Capek gue, Andre. Bola bali sidang, nanti enggak kelar-kelar kayak kasus sianida yang harus sidang 26 kali. Terus akhirnya kalah juga, seandainya gue menang pun. Waktu gue udah enggak lama lagi, Andre. Jadi gue males capek-capek." Bu Mary menepuk pundak putranya itu. "Keputusan kamu udah tepat, Reno. Viola memang pantas memimpin Aditama, seandainya kamu tetap bersikeras, Mama yakin Aditama hanya akan tinggal nama di bawah kepemimpinan keluarga papa kamu." "Cak, udahlah, Mah. Jangan jelek-jelekin keluarga papa terus, biar gimana pun mereka yang selalu ada buat aku dan ngurus aku dari kecil," sindir Reno, membuat Bu Mary terdiam. Seorang staf pengadilan dan petugas kepolisian menghampiri mereka untuk memberi arahan tentang prosedur selanjutnya. "Pak Reno, mari ikut kami." Reno hanya mengangguk, setidaknya orang-orang yang akan menahannya masih berlaku sopan dengan etika yang elegan. Begitu pintu ruang sidang terbuka, suasana langsung berubah menjadi hiruk-pikuk. Para wartawan mengerubungi Reno yang keluar dengan dibimbing oleh beberapa petugas. Tapi Reno tidak bicara apapun. "Permisi, tolong beri jalan," petugas itu berseru menandakan kalau keluarga Reno tidak ingin diganggu. Tapi dalam detik berikutnya Viola keluar juga bersama dengan keluarganya, membuat para wartawan langsung teralihkan dan menuju ke arah Viola. Tapi Viola juga melakukan hal yang sama, tidak ingin dunia menyorot wajahnya atau keluarganya. Mereka berjalan cepat, dengan meminta pengawalan petugas agar tidak tersentuh wawancara. Hanya Bu Siska yang sempat berdiri sesaat. "Silakan tanya saja pada pengacara kami ya. Kami sudah meminta izin beliau untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak." Hanya itu yang diucapkan Bu Siska, lalu pergi mengikuti langkah Aldi dan Viola menuju ke mobil mereka. Viola menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan berat yang menekan dadanya. Ia memandang lurus ke depan sambil bersandar di kursi mobil yang mulai melaju meninggalkan gedung pengadilan. Wajahnya pucat, matanya sedikit memerah, dan gerak tubuhnya tampak lemas. Aldi, yang duduk di sampingnya menoleh, "Kamu nggak apa-apa, kan?" Tanyanya lembut, matanya menyiratkan kekhawatiran. Viola menggeleng pelan. "Aku nggak apa-apa kok, Bang," jawabnya singkat, suaranya terdengar lelah. Dari bangku belakang, Bu Siska menepuk pundak putrinya. "Semuanya udah berakhir, Viola. Kita tinggal mengurus pengalihan perusahaan Aditama lagi. Setelah itu, kita bisa tenang." Viola mengangguk tanpa ekspresi. Wanita ini terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat dan Aldi bisa membaca ekspresi itu pada wajah istrinya. Pria ini meraih tangan Viola, menggenggamnya erat, sambil tetap fokus menyetir. "Ada apa sih, Vi? Kayaknya masih ada sesuatu yang kamu pikirin?" tanya Aldi. Bu Siska yang ada di belakang ikut menyahut, "Benar kata Aldi, Viola.
Mama juga kayaknya masih lihat ada sesuatu yang ngeganjel hati kamu. Apa itu, nak? Kita omongin sekarang, supaya masalah ini benar-benar kelar. Viola akhirnya mengangkat wajahnya. Sebenarnya aku masih mikirin soal Julia, mah. Kasihan dia itu kan cuma korban Reno aja, apalagi dia hamil dan melahirkan di penjara. Pasti nggak mudah buat dia ngejalanin semua itu, sahut Viola lagi. Lalu gimana maunya kamu? Tanya Aldi. Viola menghela nafas dengan berat, aku maunya dia bebas, Bang. Tapi, Vio, harusnya kamu nggak usah peduli lagi soal mereka, yang penting sekarang kamu udah memenangkan kasus ini. Perusahaan Aditama akan kembali ke tangan kamu, biarlah mereka nerima apa yang pantas, sahut Bu Siska lagi. Viola terdiam sejenak, memikirkan kata-kata ibunya, memang benar apa yang diucapkan Bu Siska. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang selalu mengganggu dan mengganjal di hati Viola, jika masalah ini tidak benar-benar diselesaikan. Aldi yang bisa merasakan hal itu, kembali menepuk pundak istrinya. Kalau emang kamu punya pikirkan ke sana, ya udah, kita akan selesaikan juga masalah Julia. Bu Siska langsung merespon, iya kurang setuju. Tapi, Al, ini buang-buang waktu nggak sih? Buat apa sih kita mikirin hidup orang lain? Aldi mengangguk paham, tidak ada yang salah dengan pemahaman Bu Siska ataupun pemahaman Viola. Karena setiap kepala, pasti memiliki cara pikir yang berbeda. Aldi paham, Bu, tapi kadang-kadang rasa kemanusiaan emang nggak terlihat secara kasat mata, tapi bisa sangat mengganggu hati kita, dan kadang-kadang ada rasa penyesalan yang nggak pernah bisa hilang selamanya. Itu rasanya nggak enak banget, Mah. Aku cuma mau yang terbaik buat Viola, Aldi cuma ingin bikin Viola bahagia lahir dan batin, lanjut Aldi lagi, yang membuat Viola tersenyum. Makasih ya, Bang. Ya udah, gimana kalau kita temuin Reno sekarang? Tanya Aldi. Viola melongok jam tangannya. Boleh, Bang. Kita ke rutan sekarang yuk. Aku mau ngomong sama dia. Aldi hanya tersenyum, sebisa mungkin dia akan mendukung apapun yang membuat Viola bahagia. Karena Aldi sudah berjanji, akan selalu menjaga Viola, dan membuatnya bahagia selalu. Aldi memutar kemudi, membawa mereka melalui jalan-jalan kota yang masih sibuk oleh aktivitas. Matahari semakin terik, sinarnya memantul di kaca-kaca gedung tinggi, menciptakan kilau yang hampir menyilaukan mata. Bu Siska duduk di bangku belakang, terlihat kurang setuju dengan keputusan Viola untuk menemui Reno. Namun, ia memilih diam, menyadari bahwa apapun yang Viola inginkan, Aldi pasti akan mendukungnya tanpa ragu. Akhirnya mereka sampai di depan rumah tahanan. Setelah melalui proses izin dan pemeriksaan, mereka akhirnya diizinkan masuk. Viola, ini udah waktu sholat, kamu ditemenin mama dulu ya. Aku mau ke masjid dulu, ucap Aldi. Viola mengangguk. Iya, Bang, aku juga enggak akan lama kok. Nanti aku susul kamu di masjid ya. Aldi mengecup kening Viola sesaat. Oke, kamu hati-hati ya. Iya, Bang. Aldi pergi ke kanan sementara Viola ke kiri, menuju ke ruang kunjungan. Di sana mereka melihat Reno sedang duduk di kursi besi, ditemani oleh Bu Mary yang setia mendampinginya. Bu Mary agak terkejut melihat kedatangan Viola dan Bu Siska, lalu menyapa dengan suara yang sedikit parau. Oh, ternyata kamu datang ke sini juga, Viola, ucap Bu Mary ramah. Reno, yang awalnya bersandar di kursi langsung berdiri. Ia menyunggingkan senyum miring yang begitu khas. Kenapa, Viola, kamu kangen sama aku? Ujarnya dengan nada yang masih saja angkuh, seolah menutupi rasa malunya. Viola tertawa kecil. Kangen? Maaf, Reno, aku nggak datang ke sini untuk itu. Aku cuma mau bicara sesuatu sama kamu. Reno mendekat, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Oh, iya, mau ngomong, atau mau ngeledek aku, Viola? Viola melipat tangan di dada, menatap Reno dengan tajam, menunjukkan sikap tegasnya. Dengar ya, Reno, aku udah nggak mau lagi berdebat sama kamu. Kayaknya cuma buang-buang waktu aja. Aku datang ke sini bukan untuk itu. Kalau bukan buat itu, terus buat apa? Bilang aja sih kalau kamu masih nggak bisa lepas dari aku, serukan permainan yang aku buat. Kamu ketagihan ya? Ledek Reno, masih sempat-sempatnya bicara begitu. Cukup, Reno, itu enggak lucu. Aku mau bicara soal penting, ini soal Julia,
jawab Viola dengan serius. Reno sedikit terkejut mendengar nama itu. Julia, ia menatap Viola dengan raut wajah yang mulai berubah. Bu Mary, yang dari tadi diam, akhirnya menyela. Siapa dia, Viola? Apa hubungannya sama Reno? Viola menoleh pada Bu Mary, menghela napas sejenak sebelum menjawab. Julia itu korbannya Reno juga, Tante. Seseorang yang kebetulan terjebak dalam rencana busuk Reno, tapi dia nggak salah. Dia cuma alat, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya di balik jeruji besi. Bu Mary tampak bingung, lalu menatap Reno dengan penuh tanda tanya. Reno, kamu tahu soal ini? Reno menggerakkan rahangnya, terlihat enggan menjawab. Namun akhirnya ia menjawab dengan santai, seolah tidak ada yang salah. Itu salah dia sendiri, Mah. Dia enggak keberatan kok aku ajak waktu itu. Aku jijik dengar ucapan itu, Reno. Aku pikir dengan kamu tadi ngaku di pengadilan kamu itu udah berubah, ternyata aku salah ya, kamu masih aja busuk, cibir Viola. Reno tertawa lagi, terserah kamu mau ngomong apa. Aku sih udah enggak peduli. Reno, aku enggak akan ngebiarin kamu enggak peduli sama Julia. Aku mau kamu mengakui kesalahan kamu lagi, supaya Julia bisa bebas dari hukumannya, desak Viola. Bu Mary yang mendengar ucapan Viola, langsung terkejut dan berdiri dari duduknya. Apa kamu bilang, Viola? Dengan kata lain kamu masih mau menambah hukuman buat Reno. Jadi kamu belum puas sama keputusan pengadilan yang akan memenjarakan Reno selama 5 tahun. Hei, nak. Nggak sampai 5 tahun pun kamu udah nggak akan lagi ngeliat Reno di dunia ini. Masih sebegitu bencikah kamu sama anak saya? Viola hanya terdiam tidak marah dengan ucapan Bu Mary. Viola tahu Bu Mary adalah wanita yang baik, tapi setiap ibu pasti akan membela anaknya, apalagi dia tidak tahu permasalahannya. Viola tersenyum tenang. Justru itu, Tante, karena kesempatan hidup Reno tinggal sebentar lagi, aku harap dia bisa masih melakukan satu kebaikan untuk anaknya sendiri. Bu Mary sudah mulai terkejut dan tampak kebingungan. Apa maksud kamu, Viola? Yah, anak tante ini. Dia udah menghamili seorang gadis, dan dia malah menjebak gadis itu sampai masuk ke penjara. Viola bicara tegas. Bu Mary tercekat. Jadi, maksud kamu anak yang Julia lahirkan itu? Viola menatap Bu Mary dengan mata yang penuh determinasi. Iya, Bu, itu anak Reno, dan sekarang saatnya bagi Reno untuk bertanggung jawab. Reno memalingkan wajahnya, menahan perasaan yang mulai meledak. Dia bisa merasakan amarahnya yang membara. Viola, kamu jangan sok-sok andeh, mending kamu hidup tenang aja sana di kampung. Ujar Reno. Bu Mary berdiri di depan Viola, tidak membiarkan Reno mengintimidasi. Wanita ini menatap Reno dengan tatapan yang begitu penuh emosi. Reno, apa itu benar? Kamu menghamili seorang gadis dan membiarkan dia terjebak di penjara. Astagfirullah, nak. Bu Mary sampai mengelus dada. Reno menutup matanya sejenak, menahan perasaan yang sulit diungkapkan. Iya, itu benar. Viola menatapnya tanpa ampun. Sekarang ini udah waktunya kamu bertanggung jawab, Reno. Gak ada lagi alasan buat lari dari kenyataan. Ini saatnya kamu kasih kesempatan untuk Julia dan anak kamu itu untuk bebas, kasihan mereka. Bu Mary yang masih terkejut dan bingung, menundukkan kepalanya, seakan mencoba menyerap kenyataan yang baru saja diterimanya. Tapi dalam detik berikutnya, ia mengangkat wajahnya pada Reno. Benar kata Viola, nak. Anak yang lahir itu enggak berdosa. Dia masih punya masa depan yang panjang, kamu harus tanggung jawab, Reno. Reno yang kini terdiam, menatap Bu Mary dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Terserah, lakukan apa aja yang Mama mau, aku akan ikutin, suara Reno merendah, tapi ia gegas memalingkan pandangannya dari semua orang. Sementara di sisi lain, Bulan, Bu Enda berteriak memanggil putrinya. Ada apa sih, Mak? Kok teriak-teriak? Tadi emak lihat di televisi, katanya Reno Adimukti masuk penjara. Itu bukannya bos kamu ya? Bersambung, nantikan keseruannya di bab selanjutnya.